Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Fikar Firmansyah, perwakilan dari kelompok 8, akan mempresentasikan tentang pasar global komoditas kedelai Indonesia. Di sini ada nama-nama dari kelompok 8, antara lain ada Istiqomah dengan NIM/AKIR 1016, Rana Azhara dengan NIM/AKIR 1018, saya sendiri Satria Fikar Firmansyah dengan NIM/AKIR 1020. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke materinya. Yang pertama adalah kedelai Indonesia. Indonesia merupakan produsen kedelai terbesar ke-6 terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, Brazil, Argentina, Cina, dan India. Namun pada saat ini produksi kedelai domestik belum mampu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mencukupinya, jalan yang diambil oleh pemerintah adalah melakukan impor. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, sehingga Indonesia sangat mengandalkan kegiatan perdagangan internasional. Yang kedua, perdagangan global merupakan aspek penting untuk membangkitkan perekonomian sebuah negara. Yang ketiga, di sini ada tujuan perdagangan global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada negara tersebut. Hubungan antar negara dapat tercipta karena adanya perekonomian dalam negeri dan luar negeri. Salah satunya adalah berupa pertukaran barang dan jasa antar negara. Dan yang keempat, tujuan impor kedelai adalah untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, karena kebutuhan kedelai terus meningkat setiap tahunnya. Kebutuhan kedelai setiap masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertumbuhnya penduduk di Indonesia. Namun, di sisi lain, penyedia kedelai di Indonesia masih belum dapat mencukupi. Pertumbuhan permintaan yang pesat, baik untuk konsumsi manusia maupun untuk pakan ternak di satu sisi. Sedangkan di sisi lain, pertumbuhan produksi kedelai dalam negeri belum mampu memenuhi pertumbuhan permintaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilakan. Berikut adalah impor kedelai menurut negara asal utama dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Amerika Serikat menjadi pengimpor kedelai terbesar untuk Indonesia. Lalu selanjutnya adalah Kanada, Malaysia, dan juga Argentina. Tetapi Argentina pada tahun 2018 hingga 2020 tidak lagi mengimpor kedelai kepada Indonesia. Next. Berikut ini adalah 10 negara importir kedelai Indonesia. Yang pertama adalah Brazil dengan nilai impor yaitu 134 juta ton. Lalu yang kedua adalah Amerika Serikat dengan 120,71 juta ton. Lalu Argentina dengan nilai impor 45 juta ton. Lalu Tiongkok dengan nilai impor 16,4 juta ton. India 11,9 juta ton. Paraguay 6,3 juta ton. Kanada 6,2 juta ton. Rusia 4,8 juta ton. Ukraina 3,7 juta ton. Dan Bolivia 3,7 juta ton. Negara-negara ini merupakan pengimpor kedelai dengan tahun 2020-2021. Bisa di next. Volume ekspor kedelai pada bulan Februari 2021 mencapai 271 ton atau naik sebesar 79,86% dibandingkan dengan bulan Januari 2021 yang mencapai 150,67 juta ton. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 280,78 ton, maka Februari 2021 terjadi penurunan volume ekspor kedelai sebesar 3,48%. Sementara itu, total volume impor kedelai pada bulan Februari 2021 mencapai 219,401 ribu ton, mengalami penurunan sebesar 2,50%. Dibandingkan dengan bulan Januari 2021, yaitu sebesar 225.032 ton. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang mencapai 203.000 ton, maka pada bulan Februari terjadi peningkatan volume impor kedelai sebesar 8,05%. Negara tujuan ekspor kedelai pada bulan Februari 2021 adalah negara Saudi Arabia dan juga negara Timur Timur. Volume ekspor tertinggi
masih ditujukan ke negara Timur-Timur yang mencapai 244.500 kg dengan nilai ekspor sebesar 57.686 US dollar. Sementara itu, pada bulan Februari 2021, impor kedelai didatangkan dari 3 negara utama, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Malaysia. Dengan nilai impor tertinggi dari negara Amerika Serikat yang mencapai 95,4 juta US dollar atau sekitar 84,24% dari total nilai impor. Jika dilihat berdasarkan volumenya, Amerika Serikat masih menjadi yang tertinggi dengan volume impor sebesar 183,4 juta ton atau sekitar 83,63% dari total volume impor pada bulan Februari 2021. Sementara itu, Kanada dan Malaysia mencatatkan volume impor kedelai masing-masing sebesar 35,6 juta ton dan 244,9 ribu ton. Berikut adalah grafik perkembangan harga kedelai impor. Perkembangan harga kedelai impor. Perbedaan harga kedelai impor antar wilayah di Indonesia masih cukup tinggi. Akhir-akhir ini terjadi kenaikan harga kedelai impor di beberapa wilayah Indonesia. Harga kedelai impor yang tinggi dan di atas harga rata-rata kedelai impor nasional ditemukan di 13 kota besar di Indonesia. Harga kedelai impor yang tinggi ditemukan antara lain di kota Palangkaraya, Ambon, Manokwari, Jayapura, dengan harga tertinggi di kota Palangkaraya sebesar 15.238 per kilogram. Sementara itu, harga kedelai impor yang relatif rendah ditemukan di kota Manado, Banjarmasin, Semarang, dan Jambi. Dengan harga terendah ditemukan di kota Manado dan Banjarmasin sebesar 9.500 per kilogram. Kerjasama bilateral Indonesia dan kerjasama regional. Indonesia menjalin kerjasama dengan Amerika. Hal ini ditandai dengan Indonesia yang menandatangani perjanjian US-Indonesia CPL. Upaya peningkatan hubungan kerjasama kedua belah pihak itu muncul beberapa tahun terakhir karena dorongan dari Duta Besar Indonesia agar pasar lebih besar dalam rangka pemulihan krisis ekonomi. Pada tahun 2010, pemimpin kedua negara tersebut menandatangani The US-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement, yang merupakan komitmen jangka panjang kedua negara untuk meningkatkan dan memperdalam hubungan bilateral. Salah satu sektor yang menjadi fokus kerjasama adalah sektor ekonomi. Selain menandatangani CPA, upaya pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara ditandai dengan pembentukan beberapa forum untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama ekonomi di antara kedua negara. Lalu yang selanjutnya adalah kerjasama regional. Indonesia bergabung dengan organisasi AFTA, yang di dalamnya Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara yang dibuktikan dengan adanya kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya adalah komoditas kedelai yang bekerja sama dengan negara Malaysia. Bisa di next. Penyebab Indonesia ketergantungan impor kedelai adalah yang pertama, produktivitas kedelai lokal masih rendah. Hal ini ditandai dengan iklim ya Indonesia yang kurang memadai. Kedelai adalah tanaman subtropis, sehingga pertumbuhan di daerah tropis hanya memiliki 2 musim seperti Indonesia menjadi tidak maksimal. Kedelai juga jenis tanaman yang membutuhkan kelembapan tanah yang cukup dan suhu yang relatif tinggi untuk pertumbuhan yang optimal. Lalu yang kedua adalah teknologi yang digunakan masih bersifat tradisional. Proses produksi kedelai lokal masih berbasis pertanian tradisional. Selain itu, dalam hal budidaya, kedelai lokal diproduksi dengan benih alami dan non-transgenik. Sedangkan proses produksi kedelai impor telah menggunakan teknologi dan mekanisasi. Lalu yang ketiga adalah preferensi pelaku usaha memiliki kebutuhan yang berbeda. Pengrajin tahu cenderung menggunakan kedelai lokal karena rasa yang dihasilkan lebih lezat dan berasal dari benih alami dan bentuk yang bulat-bulat. Sedangkan perajin tempe cenderung menggunakan kedelai impor karena kedelai impor memiliki bentuk panjang-panjang dan hasilnya membuat tempe lebih empuk. Lalu yang keempat adalah kualitas kedelai rendah.
kedelai impor yang berada di Indonesia sudah memiliki standarisasi mulai dari bentuk, besar, warna yang seragam. Sementara itu, kualitas kedelai lokal tidak terstandarisasi dengan baik. Namun, kedelai nasional sulit terserap karena tidak mampu bersaing dengan kedelai impor yang berkualitas baik. Lalu yang terakhir adalah harga kedelai petani lokal tidak dapat bersaing dengan kedelai impor. Harga kedelai impor jauh lebih murah dibandingkan harga kedelai lokal. Kedelai Amerika Serikat harganya 5.000 per kilogram, sedangkan harga kedelai lokal mencapai 8.500 per kilogram. Biaya produksi yang tingginya mencapai petani lokal hanya mendapat keuntungan yang kecil. Bisa di next. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, memberikan pembinaan yang intensif kepada petani agar produktivitas kedelai lebih meningkat. Yang kedua, pemerintah dapat menyiapkan lumbung kedelai dan mengoptimalkan produksi. Yang ketiga, pemerintah perlu mengadopsi teknologi yang digunakan negara produsen kedelai dunia. Yang keempat, menetapkan standarisasi kedelai lokal agar kedelai lokal dapat terserap maksimal. Yang kelima, pemerintah diharap dapat bekerja sama dengan universitas untuk mengembangkan bibit unggul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.